Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan puan, selamat datang di talk show Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Heart Story merupakan program kerjasama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Zetira, pada hari ini kita akan membahas mengenai hak seksual dan juga kesehatan reproduksi. Narasumber kita hari ini adalah beliau seorang komisioner Komnas Perempuan. Beliau juga sejak lulus dokter umum tahun 1983 sampai saat ini beliau menjadi dosen tetap di Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan dosen senior yang menginisiasi berdirinya program Magister Kajian Gender di Universitas Brawijaya pada tahun 2008, juga menginisiasi mata kuliah Gender dan HAM pada asuhan kebidanan bagi mahasiswa kebidanan program S1 dan S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau juga salah satu pendiri kelompok studi wanita atau yang sekarang dikenal dengan Pusat Studi Wanita di Universitas Brawijaya. Beliau juga bersama dengan Ibu Sri Wahyuningsi menginisiasi terbentuknya Women Crisis Center Dian Mutiara di Malang dan tetap aktif hingga sekarang. Beliau adalah Ibu Reti Ratnawati. Langsung kita sapa aja yuk kawan puan. Halo Ibu Reti, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak Zetira. Baik ya Bu, terima kasih loh Bu sudah berkenan menjadi narasumber Heart Story pada hari ini. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu ya. Karena temanya tentang hak seksual dan juga kesehatan reproduksi. Apa sih Bu hak seksual dan juga kesehatan reproduksi? Silahkan Ibu Reti. Oke, terima kasih. Jadi hak seksual itu adalah sebetulnya merupakan hak asasi manusia yang diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas, yang berasal dari hak untuk kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri setiap orang. Dan hak-hak seksual ini sebetulnya akan menjamin bahwa semua orang akan memiliki akses terhadap kondisi yang membolehkan pemenuhan dan ekspresi seksualitas yang bebas dari pemaksaan, diskriminasi, dan kekerasan dalam konteks penghargaan akan harga diri. Jadi ada beberapa poin di sini, ada yang menyatakan 10, 12, ini mungkin yang saya sebutkan yang 12. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang berikutnya adalah hak atas kemerdekaan dan keamanan. Berikutnya adalah hak kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hak atas kerahasiaan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, hak atas mendapatkan informasi dan pendidikan, juga hak untuk menentukan apakah dia akan menikah atau merencanakan membentuk keluarga, dan tentunya juga ada hak untuk menentukan kapan waktunya seseorang akan memiliki anak. Yang penting lagi adalah hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Hak untuk mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Dan yang terakhir juga hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan yang buruk. Itu adalah hak seksual. Nah, sekarang apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi? Jadi kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, mental, dan juga sosial secara utuh. Tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi ini sangat kompleks sebetulnya. Nanti kita akan melihat lebih lanjut bagaimana sebetulnya kesehatan reproduksi ini. Sebagai contoh sebetulnya, pada laki-laki dan perempuan, ketika orang berbicara tentang kesehatan reproduksi, ada kecenderungan hanya membicarakan masalah organnya saja kan gitu.
Nah, ini harusnya tidak. Tadi sudah disebutkan bahwa ada fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik saja, dan psikis misalnya, ini adalah ketika dia pada lelaki untuk bisa mendapatkan testosteron, ini ada proses di otak yang mengeluarkan satu hormon, GnRH namanya, mempengaruhi FSH dan LH, akhirnya dia mempengaruhi testis, dan dia menghasilkan spermatozoa dan testosteron. Demikian juga pada perempuan, dia untuk bisa bekerja semuanya, dia harus dimulai dengan gonadotropin releasing hormone di dalam otaknya, menstimulasi bagian FSH dan RH, mempengaruhi ovarium atau indung telurnya untuk membuat sel telur menjadi masak, yang setelah masak dia akan siap untuk bertemu dengan pujaan hati spermatozoa. Kalau dia tidak bertemu, dia akan terjadilah haid. Nah, mekanisme ini juga panjang karena ini sebetulnya ini hanya sampai dengan haid. Kalau dia ketemu, nah dia menjadi fertilisasi, terjadilah pembuahan. Setelah pembuahan jadi hamil, setelah hamil jadi menyusui, dan seterusnya. Dan semuanya ini dikoordinasi oleh dua regulator utama dalam tubuh kita yang kita sebut sebagai hormon, dan juga yang satunya adalah syaraf. Itulah sebagian dari kesehatan reproduksi, Mbak Safira. Baik, terima kasih Ibu Reti. Lalu Ibu, bagaimana sih hak seksual dan juga kesehatan reproduksi di Indonesia gitu? Bagaimana situasinya saat ini, Ibu? Silakan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting kita ketahui bersama. Jadi sebetulnya antara hak seksual dan kesehatan reproduksi ini selalu bertumpang tindih, tidak pernah bisa sendiri-sendiri. Contohnya ketika tadi kita bilang kesetaraan pada hak seksual, tapi kenyataannya kita di Indonesia ini masih banyak berurusan dengan yang disebut sebagai bias gender, kan gitu. Contohnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Ketika seorang perempuan itu akan melahirkan, terus dia ternyata kehamilannya itu bermasalah sehingga harus dirujuk kepada satu rumah sakit yang lebih tinggi perlengkapannya. Pada pengambilan keputusan ini ternyata tidak sesederhana, oh ya sudah saya harus ke sana. Mungkin itu yang diinginkan si ibu. Tetapi ketika bilang kepada suami, belum tentu suami membolehkan. Ada banyak kasus yang seperti itu sampai akhirnya dibolehkan tetapi sudah terlambat. Jadi sampai di sana akhirnya ibunya perdarahan, meninggal dunia, anaknya pun demikian. Nah, hal seperti ini salah satu hal yang tidak menyenangkan. Itu tentang ketika kita bilang bias gender. Yang kedua adalah masalah tadi itu bebas dari kekerasan. Nah, ini yang masalah kita. Di Komnas Perempuan, kita mengenal yang namanya catatan tahunan, yang ini sebetulnya merupakan satu kolaborasi bersama dengan mitra Komnas Perempuan se-Indonesia kan. Nah, dari sana ternyata ini banyak yang bisa dipelajari. Dalam 12 tahun terakhir, ternyata bahwa kekerasan ini meningkat. Kita tahu kekerasan itu ada fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi. Kekerasan ini meningkat. Meningkatnya berapa kali? 800% atau sama dengan 8 kali dalam 12 tahun belakangan ini. Kalau kita lihat mulai dari tahun 2008. Nah, masalahnya jumlahnya ketika tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus dalam 1 tahun. Kalau dibagi dalam 1 hari, mendapatkan 1.183 kasus. Kalau di dalam 1 jam, maka itu sekitar 50 kasus. Jadi dalam 1 menit itu ada sekitar 2 atau 3 kasus. Ini adalah situasi di Indonesia. Dia mengenai ranah yang mana aja, semua ranah. Jadi pada umumnya, sebagian besar sekitar 75% ada di ranah personal, yang 24,4% ada di ranah komunitas, dan ada loh yang di ranah negara. Ini sungguh-sungguh suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan kalau kita membicarakan itu. Kemudian di Komnas Perempuan sendiri,
juga membagi bahwa kekerasan seksual itu ada banyak, termasuk mulai dari perkosaan yang kita tahu, ada intimidasi seksual, ada pelecehan seksual, ada perbudakan seksual, dan bermacam-macam lagi. Kita bisa melihat langsung di dalam webnya Komnas Perempuan misalnya. Nah, baru-baru ini kami juga mengambil satu studi. Studi ini adalah studi tentang dinamika perubahan di dalam rumah tangga selama COVID-19. Memang ini belum selesai studinya, dan ini ternyata didapatkan bahwa 1 dari 3 responden perempuan ini adalah mengalami kekerasan. Rupanya, kekerasan di dalam rumah tangga ini sangat tinggi dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. Jadi kelompok rentannya adalah perempuan dengan rentang usia umur 31-40 tahun, dan kemudian status perkawinan menikah, penghasilan kurang dari 5 juta. Ini adalah hanya beberapa contoh saja dari data yang menyatakan kalau ditanyakan bagaimana situasi di Indonesia. Baik. Baik Ibu Reti, terima kasih. Saya masih punya banyak pertanyaan untuk Ibu, tapi kita tunda sebentar ya Bu ya, setelah jeda yang satu ini. Baik kawan Puan, jangan kemana-mana, tetap di Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya.